Halo semua, balik lagi dengan Google Hobby. Di video ini kita akan unboxing dan review untuk SAV Guts Berserker Armor dari Berserk. Ini adalah salah satu series favorit saya, dan Guts ini menurut saya keren banget, baik secara karakter desainnya dan di action battle-nya dia, menurut saya dia keren. I think it's a very cool character. Mari kita lihat sama-sama figurnya seperti apa ya. Untuk dari boxnya, ini lebih tinggi dari biasanya, jadi ini menurut saya masih standar untuk box SAF, tapi dia agak lebih tinggi aja. Di sini untuk parts ini dapat untuk guts ini menurut saya cukup oke ya. Jadi selain guts ini ada juga Griffith dan Berserker Armor yang satu lagi. Saya sudah pre-order dua-duanya, nanti kalau datang saya akan unboxing dan review juga ya. Di dalam ada background ya, ini sifatnya background yang ada beherit-beheritnya di sini, menurut saya cukup oke juga. Untuk dapat background yang ini lumayan creepy ya di sini. Seperti ini untuk semua parts yang datang dengan figur SAV Guts ini. Untuk instructionnya ada di dalam packaging boxnya, ada di sisi kiri dan kanannya. Kalian bisa lihat parts apa aja yang datang dan gimana cara gantinya. Menurut saya ini mesti dibaca ya, karena menurut saya untuk ganti-ganti partsnya nggak se-straightforward itu. Jadi demi kenyamanan dan supaya nggak salah pasang, jadi lebih baik dibaca aja untuk instruksinya yang ada di box ini. Untuk dari sisi artikulasi, menurut saya ini sudah cukup oke. Di sini kepalanya agak susah gerakinnya, jadi jika kalian mau lebih gampang gerakinnya, kalian bisa lepas dulu bagian armor yang ini ya. Kalau sudah baru digerakin, menurut saya sih cukup oke untuk artikulasi kepalanya ya. Lalu untuk overall badannya menurut saya masih oke, pergerakan mungkin yang ke samping agak terhalang ya. Ini untuk tangan kiri dan kanannya pergerakan ke sampingnya agak terhalang, tapi overall sisanya masih standar untuk SAV Guts figure. Dan memang kalau untuk banyak figure yang pakai armor seperti ini, mungkin pergerakannya akan terganggu ya dari joints-jointsnya. Jadi jika ada pergerakan di sana sini yang agak terhalang, menurut saya lumayan wajar, karena kalian bisa lihat sendiri di armor Guts ini armornya lumayan cukup ribet ya, dan baik aksesori juga yang kalian lihat di armornya. Overall menurut saya ini cukup oke artikulasinya, saya cukup suka. Untuk dari sisi penampilan, menurut saya ini bagus ya. Dari mukanya dulu, kalian bisa lihat muka dan rambutnya ini menurut saya sudah kelihatan bagus. Kalian bisa lihat ada scarnya si Guts di situ, dan di sini matanya of course dia tutup sebelah. Overall untuk kepalanya dan untuk mukanya saya sudah cukup puas. Dan di bagian belakangnya ini kalian bisa lihat di lehernya ada Brand of Sacrifice. Di sini juga kelihatan bagus ya. Kalian bisa lihat secara warna dan looknya menurut saya sudah cukup oke untuk brandnya. Untuk armornya ini secara detail menurut saya bagus ya. Itu ada holster buat bogannya, dan ada beberapa aksesoris yang ini hanya sebagai buat di armor aja ya, jadi nggak bisa dicopot. Tapi menurut saya ini sudah kelihatan bagus banget, bikin dari sisi kemiripan jadi kelihatan bagus. Dan untuk bagian bawah juga oke. Overall saya cukup puas dengan penampilannya. Menurut saya armornya kelihatan keren, beserta juga dengan aksesorisnya. Untuk extra faceplate-nya ada dua, ini yang kayak screaming, dan satu lagi juga intense. Jadi dua-duanya lebih ke battle pose, dan menurut saya cukup oke dapat dua extra faceplate ini. Ini adalah cloak-nya. Untuk cloak-nya nanti kita akan lihat pas bikin pose, saya akan kasih lihat gimana cara pasangnya. Untuk cloak-nya sendiri, ini ada artikulasi ya. Kalian bisa lihat di sini kelihatan ada kawatnya di dalam cloak-nya. Jadi kalian bisa shape cloak-nya, mungkin nggak sampai terlalu gimana banget, tapi menurut saya udah cukup bagus untuk pergerakan dari kawat-kawat ini. Jadi kalian bisa bikin look yang berbeda dengan cloak-nya. Overall I think cloak ini sudah bagus ya menurut saya. Ini adalah pedangnya si Guts, Dragon Slayer. Ini adalah Great Sword, jadi kelihatannya besar di sini ya. Di sini di bagian dari gagang pedangnya, yang bagian bawahnya itu bisa dicopot. Jadi ini memungkinkan untuk hand part dari si Guts untuk memegang pedangnya. Nanti pas bikin pose, saya akan kasih lihat gimana caranya untuk pakai hand part ke pedangnya si Guts ini ya.
dari sisi sculpting, painting, dan overall look, menurut saya pedangnya si Guts ini sudah kelihatan keren dan dari detailnya itu cukup oke juga. Lalu ini ada knife-nya. Jadi knife-nya ini kalian nggak bisa copot dari ini ya, scabbard-nya, hanya buat dipasang aja di armornya. Nanti saya akan kasih lihat ya. Untuk beheritnya, mungkin secara sculpting untuk detailnya ya, ini nggak gitu sampai detail gimana banget. Tapi secara overall sculpting dan warna sudah cukup oke lah ya menurut saya. Dan ini ada bogannya. Of course, tangan kiri Guts ini bisa diganti-ganti. Part yang tadi saya tunjuk itu agak hati-hati karena takut bisa patah ya, jadi hati-hati. Jadi ini kita bisa pasang di lengan kirinya. Nanti saya akan kasih lihat gimana cara pakainya. Overall, secara penampilan menurut saya sudah cukup oke ya untuk bogannya. Menurut saya ini cukup bagus. Lalu, jika kalian nggak mau pasang di tangannya, kalian bisa pakai part ini untuk ditaruh di holster bogannya. Jadi kelihatannya Guts tetap bawa bogannya. Lalu satu lagi replacement left arm partnya, ini yang Canon. Secara sculpting cukup simple, tapi menurut saya sudah kelihatan bagus juga untuk yang Canon ini ya. Lalu untuk extra hand partsnya, ada 4 extra hand parts. Jadi ada ini bisa buat pegang senjatanya, untuk bogannya, dan untuk memegang pedangnya. Overall dari extra parts untuk hand partsnya mungkin nggak gitu banyak banget ya, karena hanya ada 4 extra hand parts, tapi menurut saya sudah cukup oke untuk overall extra parts yang didapat dari figur Esa Figuarts Guts ini. Yang pertama, sebelum kita bikin pose, kita akan pasang dulu yang knife ini ke bagian dari belt di armornya. Ya, menurut saya cukup simple lah ya untuk pasangnya. Dan untuk bogannya, jika kalian nggak mau pasang di tangannya, untuk bikin kesan si Guts tetap bawa bogannya, kalian pasang parts yang ini di holster yang di belakang figurnya ya. Lalu, kita akan ganti untuk yang tangan kirinya. Kalian tinggal copot aja seperti ini, sangat cepet sih, nggak gitu ribet. Lalu untuk pasang bogannya, tinggal dipasang aja hand partsnya seperti ini ke handle yang ada di bogannya. Ya, kalau sudah, tinggal dipastikan aja sudah dipasang ke bagian dari hand parts yang kalian bisa lihat di sini ya. Jadi sangat gampang sih untuk pasang hand partsnya ke bogannya, nggak gitu ribet. Kalau sudah, of course kita pasang ke arm partnya, dan seperti itu aja kita sudah selesai pasang bogannya ke left arm partnya ya. Lalu untuk pasang yang Canon juga of course ini sama, tinggal dicabut aja, lalu kalian tinggal pasang yang Canon ke lengan kirinya. Jadi ini menurut saya cukup straightforward dan gak susah. Lalu kita akan pasang cloaknya. Pertama, lepas dulu bagian armor yang ini dan kita remove dulu untuk faceplate-nya, karena menurut saya akan jauh lebih gampang untuk pakaiin cloaknya. Kalau sudah, tinggal masukin aja seperti ini cloaknya, dan kalian lihat di bagian armor itu yang di dadanya seperti ada cantolan untuk cloaknya. Kalian cantolin aja bagian cloak yang ini ke situ ya, pastikan sudah masuk ke dalam, jadi sudah tercantol. Baru kalian boleh pasang faceplate-nya lagi seperti ini. Lalu next kita of course akan pasang bagian dari armornya lagi. Dan seperti itu aja kita sudah pasang cloaknya. Mungkin agak susah untuk pasang cloaknya, terutama untuk nyantolinnya. Jadi sabar aja, pelan-pelan. Pasti kalian akan bisa. Tapi memang nggak segampang itu ya. Next, kita copot tadi bagian bawahnya untuk masukin hand parts-nya ke gagang dari pedangnya. Sangat gampang. Kalau sudah next, of course, kita tinggal pasang aja ke arm part-nya. Karena ini pedangnya agak berat, jadi kalian mesti hati-hati posenya ya. Kalau nggak nanti Guts bisa jatuh juga ke depan. Karena ini Esa Figuarts figur ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan stand. Dan kita sudah selesai untuk posing Guts dari Berserk. Untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Guts sama yang Berserker Armor. Lalu untuk Esa Figuarts Renji Abarai. Dan yang terakhir dengan Esa Figuarts First Ring Fingerprint Fight. Kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk review untuk figur Esa Figuarts Guts ini ya. Menurut saya, secara overall look ini keren banget untuk figur Esa Guts ini. Mukanya kelihatan bagus, rambutnya ada putih di situ, menurut saya cukup bagus. Jadi untuk bagian kepala ini sudah mirip dan bagus. Untuk dari sisi armornya, secara detail menurut saya cukup bagus. Kalian bisa lihat ada banyak aksesoris di seluruh armornya. Menurut saya ini cukup bagus secara warna, dan dari sculpting untuk armor dan aksesorisnya sudah kelihatan bagus. Jadi untuk dari penampilan untuk figur Guts ini menurut saya sudah cukup bagus. Untuk extra parts yang dapat ini menurut saya bagus-bagus. Mungkin favorit saya adalah bogannya dan juga pedangnya si yang besar itu, yang Dragon Slayer. Ini dua
extra parts favorit saya. Mungkin hand partsnya mungkin bisa tambah mungkin satu atau dua pasang lagi, faceplate mungkin bisa tambah satu lagi. Tapi overall dari yang kita dapat saya sudah cukup puas untuk extra partsnya, walaupun saya bilang tadi bisa ditambah. Dari yang kita sudah dapat saya puas, nothing to complain. Dan menurut saya jika kalian suka Berserk, figur SAV Guts yang Berserker Armor ini highly recommended ya. Sampai sini aja untuk unboxing dari review saya untuk SAV Guts Berserker Armor. Gimana menurut kalian untuk figur Guts ini? Apakah kalian juga fans dari Berserk? Let me know what you think untuk figur Guts ini. I think it's a really nice figure dengan extra parts yang bagus dan secara penampilan juga kelihatan oke. Jadi seperti saya bilang di awal, saya sudah pre-order juga untuk Berserker Armor yang satu lagi dan untuk si Griffith. Jadi nanti kalau sudah datang saya akan unboxing dari review ya. Untuk next video saya belum tahu akan unboxing dari review apa. Mungkin saya akan coba unboxing dan review ada Nendoroid kayak parts yang non figure. Kita lihat akan saya lakuin atau enggak, atau saya ada satu figur juga yang tadi saya nggak mau unboxing dan review. Jadi we'll see ya. Ditunggu untuk next videonya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video and double notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye bye. Thank you.